Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari Matematika 3 kelompok 6 yang beranggotakan Sinta Bella dengan NIM T 2018-7082, Anissa Ulholida dengan NIM T 2018-7083. Di sini kami akan membahas materi bilangan bulat. Yang pertama, aritmatika modulu, yang kedua, kongruen, yang ketiga, modulu inverse, dan yang keempat, bilangan prima. Yuk cus, kita langsung ke materi. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Bella dengan NIM T 2018-7082. Nah, untuk materi yang pertama, aritmatika modulu. Sebelum ke definisi, pastinya teman-teman sudah pernah mengenal istilah aritmatika modulu. Aritmatika modulu memainkan peranan yang penting dalam komputasi integer, khususnya pada aplikasi kriptografi. Nah, apa sih aplikasi kriptografi itu? Aplikasi kriptografi merupakan aplikasi penyandian. Seperti yang teman-teman ketahui di salah satu mata kuliah kita, yaitu di algoritma dan pemrograman komputer itu di sana ada Plycode, JavaScript, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari aplikasi kriptografi ini. Operator yang digunakan pada aritmatika modulu adalah mod atau MOD. Nah, operasi modulu memberikan sisa pembagian. Selanjutnya kita ke definisi. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A mod M atau dibaca A modulu M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan MQ ditambah R dengan keterangan Q di sini adalah hasil dan R adalah sisa dengan syarat R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kecil dari M. Nah, berikut ini merupakan notasinya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, 23 modulu M sama dengan 3. Nah, karena 23 dibagi 5 memberikan hasil 4 dan sisa 3, atau ditulis sebagai 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu 27 modulu 3 sama dengan 0. 27 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 0. Untuk soal yang ketiga, 0 modulu 12 sama dengan 12. Hasilnya yaitu 0 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 12. Untuk soal yang keempat, negatif 41 modulu 9 sama dengan 4. Yaitu negatif 41 sama dengan 9 dikali negatif 5 ditambah 4. Untuk materi yang kedua yaitu kongruensi. Dengan definisinya, sebuah bilangan bulat positif A dan B merupakan kongruen modulu dari bilangan bulat positif M jika A dikurangi B dibagi M tidak memiliki sisa, atau M habis membagi A dikurangi B. Nah, notasi dari kongruen ini yaitu bergaris 3, dan untuk yang tidak kongruen itu bergaris 3 dan garis miring. Nah, contoh dari kongruen ini misal 17 kongruen 2 modulu 3. Itu 3 habis membagi 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Untuk yang tidak kongruen, contohnya 12 tidak kongruen 2 modulu 7. Itu 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2 sama dengan 20. Untuk yang selanjutnya, sifat-sifat pengerjaan hitung pada aritmatika modulu, khususnya terhadap operasi perkalian dan penjumlahan, dinyatakan dalam teorema 5.5. Di sini saya ambil dari bukunya Rinaldi Munir, Matematika Distrik yang revisi ke-6. Nah, di mana di situ teoremanya, misalkan M adalah bilangan bulat positif. Yang satu, jika A,
kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A ditambah C kongruen B ditambah C modulo M. AC kongruen BC modulo M. AP A pangkat P kongruen B pangkat P modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Yang kedua, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A ditambah C kongruen B dikurangi BD modulo M. AC kongruen BC modulo M. Untuk contoh soalnya, misal 17 kongruen 2 modulo M dan 10 kongruen 4 modulo M, maka menurut teorema 5.5, 17 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 modulo 3. Artinya 22 sama dengan 7 modulo 3 itu ada di teorema 5.5 yang ke-1 itu yang baris pertama tadi. Untuk yang selanjutnya 17 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2 modulo 3. Artinya 85 sama dengan 10 modulo 3 itu ada di teorema 5.5 yang ke-1 ada di baris kedua tadi. Yang selanjutnya 17 ditambah 10 sama dengan 2 ditambah 4 modulo 3. Artinya 27 sama dengan 6 modulo 3. Itu ada di teorema 5.5.2 yang pertama. Selanjutnya 17 dikali 10 sama dengan 2 kali 4 modulo 3. Artinya di sini 170 sama dengan 8 modulo 3. Itu ada di teorema 5.5.2 yang kedua. Selanjutnya, teorema 5.5 ini tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo. Karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Misalnya, 10 kongruen 4 modulo 3 dapat dibagi dengan 2 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan 5 kongruen 2 modulo 3. Untuk yang selanjutnya, 14 kongruen 8 modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 dibagi 2 sama dengan 7 dan 8 dibagi 2 sama dengan 4, tetapi 7 tidak kongruen 4 modulo 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ulhalida dengan NIM T20187083. Di sini saya akan menjelaskan tentang modulo inverse. Definisinya yaitu jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka inverse dari A modulo M adalah bilangan bulat A inverse sedemikian sehingga A dikalikan A inverse kongruen 1 modulo M. Pembuktiannya yaitu berdasarkan definisi tentang relatif prima bahwa jika ada dua bilangan A dan M, maka PBB dari A, M sama dengan 1. Dan menurut persamaan 5.5 terdapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga PA plus QM sama dengan 1 yang mengimplikasikan bahwa PA plus QM kongruen 1 modulo M. Karena M habis membagi M, maka M juga habis membagi QM. Oleh karena itu, QM kongruen 0 modulo M, maka PA kongruen 1 modulo M. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa P adalah inverse dari A modulo M. Yang selanjutnya adalah contoh soal. Yang pertama, tentukan inverse dari 4 modulo 9. Cara pertama yaitu suatu modulo dapat dikatakan memiliki inverse jika PBB A, M sama dengan 1. PBB 4,9 sama dengan 1, maka 4 modulo 9 memiliki inverse.
Dari algoritma Euclidean diperoleh bahwa 9 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 1. Susun persamaan pertama menjadi bentuk PA plus QM sama dengan 1. Yang diketahui bahwa A sama dengan 4, M sama dengan 9. Dan P dan Q adalah sembarang bilangan bulat yang menjadikan persamaan 4 PA plus QM sama dengan 1, yaitu didapat P sama dengan negatif 2, Q sama dengan 1, sehingga negatif 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 sama dengan 1. Dari persamaan terakhir ini, kita peroleh negatif 2 adalah inverse dari 4 modulus 9. Untuk memeriksa apakah negatif 2 adalah inverse dapat diperiksa dengan memasukkan negatif 2 pada persamaan A dikalikan A inverse sama dengan 1 modulo M, yaitu negatif 2 dikali 4 kongruen 1 modulo 9, yang berarti bahwa 9 habis membagi negatif 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan negatif 9, atau 9 habis membagi negatif 9. Lanjutan, setiap bilangan yang kongruen dengan negatif 2 modulo 9 juga adalah inverse dari 4. Misalnya, 7, negatif 11, 16, dan seterusnya. Karena 7 kongruen negatif 2 modulo 9. Yang berarti 9 habis membagi 7 dikurangi negatif 2 sama dengan 9. Atau 9 habis membagi 9. Yang kedua, negatif 11 kongruen negatif 2 modulo 9, yang berarti 9 habis membagi negatif 11 dikurangi negatif 2 sama dengan negatif 9, atau 9 habis membagi negatif 9. Yang ketiga, 16 kongruen negatif 2 modulo 9, yang berarti 9 habis membagi 16 dikurangi negatif 2 sama dengan 18, atau 9 habis membagi 18. Pertama, tentukan inverse dari 4 modulo 9 yang menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu berdasarkan persamaan kongruenan di mana A dikalikan A inverse kongruen 1 modulo M dapat ditulis dalam hubungan A dikalikan A inverse sama dengan 1 plus KM. A inverse sama dengan 1 plus KM per A. Inverse dari 4 modulo 9 adalah A inverse, sedemikian sehingga 4A inverse sama dengan 1 modulo 9, 4A inverse sama dengan 1 plus 9K. A inverse sama dengan 1 plus 9K per 4. Lalu substitusikan K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Karena K adalah bilangan bulat. Ke dalam persamaan yang terakhir, yang menghasilkan A inverse sebagai bilangan bulat juga. Hasilnya adalah untuk K sama dengan 3 diperoleh A inverse sama dengan 7. Untuk K sama dengan negatif 1 diperoleh A inverse sama dengan negatif 2, dan seterusnya. Contoh yang lain yaitu nomor 2. Tentukan inverse dari 18 modulo 10. Jawabannya, yang pertama kita cek dulu apakah 18 modulo 10 memiliki PBB sama dengan 1. Karena PBB dari 18,10 sama dengan 2 dan tidak sama dengan 1, maka 18 modulo 10 itu tidak mempunyai inverse, atau inverse dari 18 modulo 10 tidak ada. Yang selanjutnya yaitu kekongruenan lanjar. Yang selanjutnya yaitu kekongruenan lanjar adalah kongruen yang berbentuk AX kongruen B modulo M. Menurut persamaan kekongruenan bahwa AX kongruen B modulo M dapat ditulis dalam hubungan AX sama dengan B plus KM, di mana X sama dengan B plus KM dibagi A. Dengan K adalah sembarang bilangan bulat, di mana K sama dengan 0, 1, 2,
dan seterusnya, dan K sama dengan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, ke dalam persamaan yang terakhir untuk menghasilkan X sebagai bilangan bulat. Contoh soalnya, tentukan solusi dari 4X kongruen 3 modulus 9. Cara yang pertama yaitu menggunakan persamaan kekongruenan, di mana 4X kongruen 3 modulus 9 akan sama dengan 4X sama dengan 3 ditambah K kali 9. X sama dengan 3 plus K kali 9 dibagi 4. Nilai K adalah bilangan bulat yang menghasilkan X bulat adalah K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 3, untuk K sama dengan 5, diperoleh X sama dengan 12, untuk K sama dengan negatif 3, diperoleh X sama dengan negatif 6. Untuk K sama dengan negatif 6, diperoleh X sama dengan negatif 15, dan seterusnya. Jadi, nilai-nilai X yang memenuhi 4X kongruen 3 modulus 9 adalah 3, 12, dan seterusnya, dan negatif 6, negatif 15, dan seterusnya. Cara yang kedua, menggunakan inverse modulo. 4X kongruen 3 modulus 9 dikalikan kedua ruasnya dikalikan dengan inverse dari 4 modulus 9, yaitu negatif 2. Negatif 2 dikali 4X kongruen dengan negatif 2 dikalikan 3 modulus 9, sama dengan negatif 8X kongruen negatif 6 modulus 9. Karena negatif 8 kongruen 1 modulus 9, maka X kongruen negatif 6 modulus 9. Jadi, solusi dari 4X kongruen 3 modulus 9 adalah bilangan bulat X sedemikian sehingga X kongruen negatif 6 modulus 9, yaitu 3, 12, dan seterusnya. Bentuknya bilangan bulat positif, dan negatif 6, negatif 15, dan seterusnya dalam bentuk bilangan bulat negatif. Yang selanjutnya yaitu tentang bilangan prima. Definisi dari bilangan prima adalah bilangan bulat positif P, di mana P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contohnya yaitu 2, 3, 5, 13, 23, 101, dan seterusnya adalah bilangan prima yang pembaginya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan yang bukan merupakan bilangan prima disebut bilangan komposit. Yang selanjutnya yaitu teorema fundamental aritmetik, yang bunyinya setiap bilangan bulat positif yang lebih besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Contohnya, 9 sama dengan 3 kali 3, yang terdiri dari 2 buah faktor prima. 100 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5, di mana perkaliannya terdiri dari 4 buah faktor prima. 13 sama dengan 13, atau 1 dikali 13, di mana perkaliannya terdiri dari 1 buah faktor prima. Teorema yang lain menyatakan bahwa jika N adalah bilangan komposit, maka N mempunyai faktor prima yang lebih kecil atau sama dengan akar N, di mana bilangan komposit itu adalah bilangan selain prima. Selanjutnya yaitu contoh soal, yaitu tentukan apakah 199 adalah bilangan prima atau komposit. Jawabannya, akar dari 199 sama dengan 14,107. Bilangan prima yang kurang dari sama dengan akar 199 adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan 13, di mana 199 itu tidak habis dibagi oleh 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Karena 2, 3, 5, 7, 11, dan 13 tidak habis membagi 199, maka 199 adalah bilangan prima.
Yang selanjutnya yaitu teorema Fermat. Jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, yaitu PBB dari A, P sama dengan 1, maka A pangkat P negatif 1 kongruen 1 modulo P. Contoh soalnya yaitu tentukan apakah 17 dan 21 merupakan bilangan prima atau bukan. Jawabannya, ambil A sama dengan 2, PBB dari 17,2 sama dengan 1, dan PBB dari 21,2 juga sama dengan 1. Untuk 17, kita bentuk ke dalam persamaan teorema Fermat, yaitu A pangkat P negatif 1 akan kongruen dengan 1 modulo P. Jadi, A-nya sama dengan 2 dan P sama dengan 17. 2 pangkat 17 negatif 1 sama dengan 65.536 dikurangi 1 karena pada persamaannya tadi 2 pangkat 17 negatif 1 akan kongruen dengan 1. Oleh karena itu 65.536 dikurangi 1 sama dengan 65.535, yaitu 65.535 dibagi 17 karena dimodulkan 17 sama dengan 3.855. Karena 17 memenuhi teorema Fermat, atau dengan kata lain 2 pangkat 17 negatif 1 itu kongruen dengan 1 modulo 17. Oleh karena itu, maka 17 adalah bilangan prima. Untuk 21, 2 diubah ke dalam bentuk persamaan teorema Fermat, yaitu A pangkat P negatif 1 kongruen 1 modulo P, di mana A sama dengan 2 dan P sama dengan 21. Didapatkan 2 pangkat 21 negatif 1 itu sama dengan 1.048.576, tidak kongruen 1 modulo 21. Karena 21 tidak habis membagi 1.048.576 dikurangi 1 sama dengan 1.048.575. Karena tidak memenuhi teorema Fermat, atau 21 tidak habis membagi 1.048.575, maka 21 bukan bilangan prima. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kami memohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.